back to podcast Man Satu Gresik. Assalamualaikum Kak Esa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Sejak sekolah libur, baru kali ini ya kita ketemu. Iya, alhamdulillah banget ya bisa ketemu lagi. Iya. Nah, jadi teman-teman, Kak Esa ini merupakan salah satu Duta Kader Kesehatan Remaja Kabupaten Gresik tahun 2019. Baru banget kan tahun kemarin. Nah, di kesempatan kali ini kita mau berdiskusi soal pandemi yang sedang terjadi di negara kita saat ini, yakni pandemi COVID-19. Boleh. Nah, Kak Esa tahu nggak sih kalau misalkan kita nih buka berita soal COVID-19, data statistik orang yang terkonfirmasi positif itu semakin hari semakin naik loh. Iya, benar banget tuh. Apalagi nih Kak, sekarang generasi milenial semakin abai dan memandang sebelah mata mengenai protokol kesehatan yang sudah diterapkan sama pemerintah. Jadi gini, sebenarnya anak-anak milenial itu hanya punya dua pilihan. Apa antara itu? mereka abai atau cuek, ataupun mereka memiliki empati yang besar. Karena apa? Waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang benar-benar golden age buat mereka. Dan di saat itu mereka akan mencari jati diri mereka masing-masing sampai mereka menemukan jati diri yang tepat sekali buat mereka. Bener banget ya Kak, Iya, apalagi bener. di usia seperti sekarang ini, seperti kita saat ini, Iya, masa-masa dimana kita tuh gak bisa diem. iya benar Bener kan, banget. masa putih-putih abu-abu tuh kalau kata orang tuh nakal-nakalnya. Tapi keadaan memaksa kita buat tetap diem di rumah, Iya, gak harus. interaksi sama orang, jaga jarak dan lain sebagainya. Iya. Bahkan pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatannya. Kalau keluar tuh harus pakai masker, social Wajib itu. distancing. Selain itu juga kalau misalkan ada orang nih yang keluar gak pakai masker, bakalan kena sanksi sosial. Ya. Jadi gini, sebenarnya ya banyak banget sanksi sosial yang ada di masyarakat dan ada di sekitar kita. Yang pasti buat Ya. Agika nih kan ya, Agika kan udah pasti tahu apa aja sanksi sosial yang ada di masyarakat. Iya sih. Contohnya sebutin coba sih. Contohnya kayak Ya. disuruh nyapu jalan. Kalau gak salah pas waktu itu bersihin makam. Itu kayak gimana? Tapi kenapa nggak ngasih efek jerah gitu buat mereka? Ya. Sebelum kasih efek jerah ya, Ya. jadi gini, kamu udah pernah lihat berita nggak? Apa Yang itu, Kak? katanya itu ada, ini fakta ya, Ya. yang di Jakarta sama Surabaya. Oh ya? Ada fakta bahwa kalau misal ada orang yang nggak pakai masker, Mm-mm. mereka akan terkena sanksi sosial. Dan sanksi sosialnya spesial banget nih. Apa tuh? Masuk ke peti mati selama 5 menit. Oh ya? Apapun alasannya, apapun kesibukan mereka harus mematuhi itu. Dan itu sudah diterapkan. Semakin unik ya, Kak? Iya. Unik banget. Dan itu semoga saja ya bisa membuat orang-orang, Iya. membuat banyak orang itu semakin jerah. Semoga bisa memberi efek jerah untuk Iya, bener banget tuh. semua orang di luar sana yang nggak pakai masker. Dan itu harus membuat jerah. Harus banget. Harus, karena apa? Di saat mereka diberikan sanksi sosial, diharap pemerintah mengharapkan mereka harus benar-benar mematuhi. Tapi namanya manusia ya, Iya. sosial juga, nggak bisa dong kita membolak-balikan hati seseorang, karena itu semua milik yang Maha Esa, ya nggak sih? Iya betul. Tapi kayak saya tahu nggak sih, Iya. seketat apapun pemerintah menerapkan protokol kesehatan, nyatanya Kak, orang yang kena corona itu semakin naik. Dan bahkan kayaknya kita belum tahu ya kapan kita masuk sekolah. Iya, ya mungkin perkiraan besar ini ya, perkiraan itu Januari sih ya kita bakalan Iya masuk. sih. Iya. Tapi menurut Kak Esa sendiri, sebenarnya yang salah siapa sih? Masyarakatnya atau pemerintahnya? Kalau dibilang benar, semuanya benar. Tapi kalau Kenapa bisa dibilang begitu? salah, bentar ya. Tapi kalau dibilang salah, semuanya bisa salah. Karena apa? Di saat orang-orang mereka keluar, mereka kan butuh bantuan. Iya. Seperti mereka harus meningkatkan ekonomi mereka. Iya. Kalau mereka tidak meningkatkan ekonomi, berarti kan mereka nggak bisa makan, nggak bisa bayar benar, listrik, atau nggak bisa beraktivitas yang lain. Dan yang terpenting di sekitar kita adalah guru-guru kita. Kita harus mengapresiasi Betul banget. guru-guru kita. Di saat mereka melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh di sekolah, kita harus bangga. Karena apa? Mereka telah berjuang demi kita, demi masa depan yang cerah, demi para pemuda-pemuda penerus bangsa yang menjadi harapan besar bagi kita. Iya nggak sih? Bener banget, jadi kita semua harus ikut turun langsung dalam berkontribusi ya Kak ya. Dan kita jangan menganggap remeh. Sekolah online, Iya tinggal sih. aja dulu gitu. Kan nggak boleh juga. Kan Iya. kita harus benar-benar Benar-benar. apa ya?
secara general kita harus merasakan itu efektif. Meskipun tidak iya sih. Iya kan? Saya sih nggak benar efektif banget. Nggak efektif banget sih ya. Iya. Dan banyak yang merasakan otak mereka itu jenuh. Akhirnya apa? Endingnya mereka depresi, butuh holiday dan yang lainnya. Memaksakan untuk keluar rumah. Iya. Tapi kayak saya tahu nggak, kalau menurut aku nih, masyarakat atau generasi milenial seperti kita ini terbagi jadi 3. Kok bisa jadi 3? Yang pertama, mereka yang abai. Iya. Terus yang kedua, mereka yang patuh, tapi patuhnya itu normal. Oh. Terus yang ketiga, itu yang berlebihan, banget berlebihannya. Maksudnya yang normal itu gimana? Yang normal, misalnya nih, aku keluar. Iya. Aku tetap pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, gitu. Tapi kalau yang berlebihan, itu mereka yang sampai menganggap kalau orang yang positif corona itu sebuah aib. Jadi kayak dikucilkan, makannya gak dibantu. Namanya di karantina kan gak bisa keluar cari makan. Itu yang sulit. Ya kan? Dan itu bisa menyebabkan orang-orang di sekitar kita itu stigma. Bukan terstigma, tapi bisa saja melakukan stigma. Iya gak sih? Bener banget. Dan secara nggak langsung stigma itu bakalan terjadi. Dan kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba aja kita bilang, oh tuh orang tuh jalan-jalan keluar mulu, emangnya nggak kena corona ya, nggak terpapar corona ya. Dan itu juga bisa dikatakan stigma loh, hati-hati. Oh, jadi sesederhana itu udah termasuk dalam stigma ya, Kak? Jadi kita nggak bakalan tahu. Mungkin jarang kita berpikir sebelum berkata. Think before share kan ya. Bener banget. Jadi gitu. Jadi kita harus benar-benar menyaring apa yang kita lihat dan apa yang akan kita ungkapkan. Karena nggak selalu yang kita lihat dan kita ungkapkan itu benar adanya. Iya. Benar faktanya. Ya gitu. Dan kayak saya tahu nggak, paling parahnya lagi, stigma itu tertujukan buat mereka para gugus tugas, para dokter, para perawat yang seharusnya diapresiasi. Justru mereka yang jadi objek utama stigma negatif COVID-19. Iya. Kasiannya itu di situ. Ya, karena apa? Mereka itu di mana? Mereka harus benar-benar apresiasi. Harusnya kan diapresiasi ya, Kak ya. Benar-benar kasih kekuatan buat mereka, buat orang-orang lain. Kalau semisal mereka nggak dikasih kekuatan, siapa juga yang mau nolong kita? Iya, siapa juga yang mau menyembuhkan ya, Kak ya? Iya, siapa juga yang mau? Anggapan aja gini, kamu ya naudzubillah min dzalik ya, kamu terpapar. Dan masa iya aku berani tolong kamu? Ya kan, iya sih. Kita orang awam. Ada gugus tugas sendiri yang menangani. Harusnya mereka dibantu secara mental. Secara mental, fisik, apapun itu. Ya, kita harus benar-benar bantu. Meskipun kita hanya seorang pelajar. Iya. Caranya gini. Caranya kita harus tetap diam di rumah, tapi selalu produktif. Tetap menghasilkan prestasi. Ya, dengan cara apapun yang kalian sukai. Misalnya, mungkin kita banyak yang akhir-akhir ini banyak anak-anak yang nge-game atau nge-vlog. Ya boleh aja sih mereka melakukan, asal selalu ingat waktu. Udah gitu doang sih. Tapi Kak Esa, masyarakat Indonesia itu kan sudah termindset seperti itu ya. Kalau misalkan sama sesuatu itu paniknya tuh berlebihan banget. Menurut Kak Esa gimana sih cara kita buat menangani atau membatas agar kita tidak menstigma negatif soal COVID-19 itu sendiri? Jadi menurut pandangan aku sih ya, ada 3. Yang pertama, kita harus saling mengedukasi terhadap teman-teman seperti keluarga kita, teman-teman sekitar, dan orang-orang yang ada di sekitar lingkup kita. Karena apa? Kita harus benar-benar memberikan edukasi yang tepat agar mereka juga tidak salah tangkap, ya kan? Dan yang kedua, kita harus melakukan apresiasi, pemberian penghargaan apapun itu, bagaimanapun caranya, sekecil apapun itu ya. Iya, meskipun mereka hanya mungkin hati-hati, jaga jarak, apresiasi mereka. Karena sulit sekali mencari orang-orang yang seperti itu. Kita lupa juga. Iya. Dan yang ketiga, kita harus melakukan komunikasi resiko. Kenapa? Apa itu? Komunikasi resiko, di mana kita harus benar-benar bisa menyaring bahwa apa fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang masuk. Jadi berita-berita yang masuk itu harus fakta dan akurat. Gak boleh hoax. Iya, gak boleh hoax. Dan yang terpenting nih, apa? Aku kasih pengertian buat kalian semua ya, yang ada di rumah, yang ada di sini seluruhnya. Apa tuh Kak? Yang
yang berakibat stigma itu bukan hanya yang terstigma, tapi yang melakukan stigma. Kan yang melakukan stigma hanya sekedar ngomong. Ya, mungkin orang-orang awam berpikir cuma ngomong aja sih, kan cuma modal bicara, omong kosong lah gitu. Tapi fakta yang terjadi, fakta yang terjadi ada di Semarang. Ada seorang perawat di mana beliau distigma oleh orang-orang sekitar mereka, dan akhirnya yang gila itu bukan yang terstigma tapi yang menstigma. Lucu juga kan? Bisa begitu? Karena apa? Mereka terlalu berpikiran buruk, mereka terlalu mengusik kehidupan orang lain. Kan kita nggak boleh sebenarnya ya. Dan kita nggak boleh memikirkan tentang kehidupan orang lain. Iya betul tuh. Jadi kita kita harus fokus sama diri kita sendiri ya. Lihat diri kita itu udah bener apa belum? Kita itu udah bisa nggak dibuat contoh buat orang lain? Kita bisa nggak dibuat pemimpin buat diri kita sendiri? Ya nggak sih? Jadi aku punya suatu pesan buat kalian teman-teman yang ada di rumah dan di manapun kalian berada. Tingkat kesosialan kita bukan diukur dari seberapa banyak kita mengenal orang di real life, tapi seberapa banyak kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan orang yang baik bagi diri kita dan bagi orang-orang sekitar kita, tanpa mengharap imbalan yang ada. Nah itu benar banget. Jadi kita memang harus menerapkan social distancing dalam hal berjaga jarak dengan orang lain. Namun, bukan social distancing mengenai rasa sosial yang kita miliki. Setuju banget. Jadi, makasih banget ya Kak Esa udah mau datang ke sini. Sama-sama. Udah mau sharing-sharing sama kita semua. Oke, makasih kembali lo ya. Mungkin next kita bisa sharing-sharing lagi soal topik yang lain. Oke? Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.